Ntar tinggal potong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan konsep dasar perilaku organisasi. Slide selanjutnya. Apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah bidang studi interdisipliner yang meneliti bagaimana individu, kelompok, dan struktur mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Dengan tujuan menerapkan pengetahuan ini untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Pentingnya perilaku organisasi yaitu untuk keberhasilan organisasi ditentukan oleh faktor manusia, bukan hanya modal atau teknologi. Perilaku organisasi menyediakan kerangka sistematis untuk memahami, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku manusia di tempat kerja. Perilaku organisasi krusial untuk mengatasi masalah seperti turnover tinggi, konflik, dan motivasi rendah. Slide selanjutnya yaitu fokus utama perilaku organisasi. Ada tiga tingkat analisis utamanya, yaitu yang pertama tingkat individu, meliputi motivasi, persepsi kepribadian, nilai, dan emosi. Tingkat kedua ada kelompok, meliputi dinamika tim, komunikasi, kepemimpinan, dan konflik. Yang ketiga ada tingkat organisasi, meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan manajemen perubahan. Dan ada variabel dependen dan independen. Variabel dependen penting untuk produktivitas, kinerja, absensi, turnover, kepuasan kerja, dan perilaku kewarganegaraan organisasi. Variabel independen yaitu gaya kepemimpinan, struktur gaji, desain pekerjaan, dan budaya organisasi. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Ya. Selanjutnya adalah teori perilaku organisasi yang relevan. Motivasi yang pertama, konten teoris, hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan tersusun 5 tingkat. Termotivasi untuk memenuhi yang belum terwujud. Yang kedua ada 2 faktor Herzberg, hygiene faktor, gaji, lingkungan, mencegah ketidakpuasan. Yang kedua motivator factors, prestasi, pengakuan, sumber kepuasan kerja sejati. Kepemimpinan transaksional, motivasi melalui pertukaran. Yang kedua transformasional, menginspirasi untuk melampaui kepentingan diri sendiri demi visi organisasi. 3 ada konflik, dapat bersifat fungsional atau disfungsional. Nah, di sini kita ada studi kasus transformasi digital dan resistensi karyawan. PTLC yang bergerak di bidang logistik mengimplementasikan sistem ERP berbasis cloud baru. Permasalahan perilaku resistensi senior, menolak sistem baru, takut kehilangan pekerjaan. Lalu yang kedua ada konflik antar kelompok, konflik tugas, dan hubungan antara tim IT dan juga tim operasional. Ketiga ada ketidakpuasan dan absensi peningkatan setelah pelatihan yang terlalu cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan analisa masalah berdasarkan kerangka PO. Tingkat individu atau resistensi ada 2 poin, yaitu pertama persepsi atau perubahan yang dilihat sebagai ancaman keamanan Maslow, bukan peluang. Yang kedua ada motivasi, keputusan top down, mengabaikan kebutuhan penghargaan dan sosial atau Maslow, serta motivator atau Herzberg seperti tanggung jawab. Selanjutnya ada tingkat kelompok atau konflik. Ada 2 poin juga. Yang pertama ada kombinasi konflik, tugas disfungsional, dan konflik hubungan. Yang kedua adalah komunikasi yang buruk, manajemen gagal, mengkomunikasikan visi atau why. Yang ketiga ada tingkat organisasi budaya. Dibagi 2 poin juga. Yang pertama ada budaya organisasi yang kaku atau hierarkis, menjadi penghambat utama inovasi digitalisasi. Yang kedua juga ada gagal dalam manajemen perubahan atau unfreezing,
langsung memaksa sistem tanpa keterlibatan karyawan. Selanjutnya, ada saran dan solusi berdasarkan teori PO. Kepemimpinan dan visi. Adopsi kepemimpinan transformasional, inspirasi karyawan, dan menjelaskan bagaimana digitalisasi meningkatkan nilai pekerjaan. Yang kedua ada intervensi konflik, terapan strategi kolaborasi. Adakah workshop bersama IT dan operasional untuk menyesuaikan modul ERP, meningkatkan pemahaman lintas fungsional. Ketiga ada motivasi dan juga keterlibatan. Gunakan motivator, faktor atau expert, berikan penghargaan atas adaptasi dan libatkan karyawan senior sebagai duta perubahan atau change agents untuk melatih rekan-rekan ini memenuhi kebutuhan penghargaan mereka. Selanjutnya, dan kesimpulan akhirnya adalah poin utamanya, kegagalan proyek Phoenix adalah kegagalan PO, bukan teknis. Yang kedua ada fokus, perluasan fokus, manajemen dari efisiensi teknis ke pengelolaan aspek perilaku, motivasi, komunikasi, dan budaya untuk menjamin keberhasilan transformasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.